hantu itu memang konon katanya itu suka kepada anak-anak bayi ya. Jadi dia tuh suka meminum darah anak bayi gitu, ataupun ibu-ibu yang sedang hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Satria Blora. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, bagi kalian viewer baru yang baru melihat video ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan alangkah baiknya kalian dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah, karena saya akan lebih semangat lagi mengupload video-video seputar cerita-cerita mistis maupun cerita-cerita misteri yang ada di seluruh Indonesia maupun dari mancanegara. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Ini dia. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang leak ya. Jadi untuk kalian yang belum pernah mendengar atau belum tahu apa itu leak, Bang, apa itu leak, Bang? Leak itu ini. Nah, ini yang dibilang leak. Nah, untuk gambarnya itu adalah gambar ilustrasi dari leak. Nah, leak itu apa sih, Bang? Nah, leak itu ini menurut yang saya tahu ya, ini menurut pendapat saya pribadi dan yang saya ketahui tentang leak. Jadi leak itu adalah sosok hantu ya, sosok hantu atau jin yang memang memiliki wujud yang sangat menyeramkan, karena tubuh dari leak tersebut berpisah dengan kepalanya. Nah, dalam artian dia itu hampir sama dengan hantu kuyang. Namun yang membedakan adalah leak itu, setahu saya nih, jadi setahu saya ini leak itu memiliki apa tuh, kalian tahu nggak itu apa namanya, taring yang panjang ke bawah, seperti kalau kalian tahu apa namanya, harimau. Kalian tahu harimau ya, sama seperti harimau, cuman dia taringnya tuh panjang ke bawah gini. Dia tuh taringnya keluar seperti ini. Apa, kalau kalian pernah lihat gambar animal kaiser, kalian tahu animal kaiser, kalian lihat gambar yang harimaunya itu, saya lupa namanya, namanya itu apa ya, pokoknya saya sudah lupa lah. Intinya leak itu dia memiliki taring yang panjang keluar seperti ini ya, intinya melewati bagian bibir ini ke bawah ya. Itu setahu saya, mohon maaf kalau salah, tapi saya juga sempat pernah lihat sosok leak di waktu di Bali ya, seperti apa wujudnya. Saya pernah lihat tidak sengaja waktu itu di sebuah hutan pada saat saya pulang malam, tidak sengaja saya melihat seperti benda terbang ya, seperti benda terbang. Kemudian pada saat saya center itu sosok itu, tiba-tiba saja sosok itu kabur, dan itu terbangnya sangat cepat. Kemudian sosoknya itu memang seperti yang saya bilang tadi, dia tuh memiliki taring ke bawah seperti ini. Nah, jadi terus Bang, leak itu memang hantu dari mana, kalau ada tanya kayak gitu. Nah, yang menurut saya leak itu berasal dari Bali. Itu untuk kepercayaan masyarakat Bali, yaitu leak itu memang adalah sosok yang sangat menyeramkan ya di Bali, dan dia itu memang dipercaya hantu itu memang konon katanya itu suka kepada anak-anak bayi ya. Jadi dia tuh suka meminum darah anak bayi seperti itu, ataupun ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, jadi untuk mitos yang beredar seputar leak ya, jadi leak itu menurut Mas Satria, leak itu hampir sama seperti kuyang, hampir sama seperti parakan yang ada di Makassar ya, cuman mungkin tiap daerah memiliki perbedaan penyebutan. Namun ada sedikit perbedaan dari leak yang ada di Bali dan leak yang ada di Kalimantan. Maksudnya kuyang yang ada di Kalimantan dengan leak yang ada di Bali
itu memang sama-sama memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah, dalam bahasa kasarnya mereka itu adalah hantu kepala buntung. Nah, namun dari pengalaman yang sudah saya pernah lalui, kalau saya melihat perbedaan, leak itu dia itu giginya ada keluar gini, kayak taringnya tuh keluar ya. Namun kalau kuyang itu dia memang utuh manusia, muka manusia, namun giginya udah kayak kita ini, normal. Nah seperti itu. Kalau parakang saya kurang tahu, tapi setahu saya parakang juga itu dia memiliki kepala yang terpisah ya dengan badan. Intinya sama-sama kepala terbang lah, seperti itu. Nah jadi itu sih yang ingin saya jabarkan kepada kalian. Jadi dari semua penjelasan tadi, nah gimana menurut kalian? Menurut kalian hantu mana yang paling menyeramkan nih? Dari Kalimantan, kuyang, atau dari Makassar, parakang, atau dari Bali, leak? Oke, kalian bisa simpulkan sendiri. Intinya di antara ketiga ini, nah itu sama-sama punya ciri khas masing-masing. Namun dalam artian artian luasnya itu, mereka itu serupa tapi tak sama. Ya sama lah seperti bayi kembar, seperti hewan yang memiliki kesamaan ya. Itu intinya seperti anak kembar itu mereka memang memiliki kesamaan, namun mereka memiliki tingkah laku dan sikap yang berbeda, walaupun secara wujud mereka sama begitu. Jadi untuk permasalahan atau yang kita bahas seputar leak, kuyang, ataupun parakang itu memang sama, namun memiliki sedikit perbedaan, mulai dari penyebutan nama maupun dari karakter fisik dari masing-masing sosok tersebut. Oke, jadi dalam hal ini itu saya menjabarkan dari pendapat saya pribadi. Bila salah mohon dimaafkan dan dibenarkan, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke cuplikan. Jadi ini dia cuplikannya. Salah satu makhluk mitologi yang terkenal di daerah Bali adalah hantu leak. Apakah kalian tahu akan hantu leak ini? Mari kita simak ulasannya. Leak berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi dan besar, serta berbulu dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Biasanya leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Maka dari itu, sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman Bali. Tidak hanya mayat, leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Tidak hanya itu, yang menjadi tumbal juga wanita hamil karena untuk dihisap darah bayi yang ada di kandungannya. Jika di siang hari, leak akan berubah menjadi manusia seperti biasa, dan pada malam hari mengubah diri menjadi leak untuk menjalankan segala ritualnya. Menurut kepercayaan orang Bali, leak Bali memiliki 3 legendaris. Di antaranya yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Leak dapat mengubah dirinya juga sebagai hewan kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Juga dapat berubah wujud menjadi bola api. Konon, apabila seseorang menusuk leher leak dari bawah ke arah kepala, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, leak akan mati. Bali memiliki kisah ragam misteri termasuk leak Bali, dan wujud leak Bali pun menjadi daya tarik masyarakat dan menjadikannya sebagai sebuah bagian dalam kebudayaan Bali. Tak jarang banyak souvenir yang dijual di sana berupa karakter leak Bali untuk dijual belikan kepada para wisatawan. Seharusnya kita bangga sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan yang unik, bahkan dalam sisi mistis pun menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang menarik perhatian masyarakat serta turis mancanegara. Cerita singkat mengenai asal-usul leak Bali semoga dapat memberi informasi dan hiburan. Itulah ulasan singkat mengenai asal-usul leak Bali. Terima kasih telah menyaksikan.
Nantikan kami pada episode cerita misteri yang lain. Nah guys, jadi kalian sudah lihat itu adalah penjelasan dari leak Bali seperti itu. Nah, jadi tadi dari pendapat saya pribadi dan juga dari cuplikan tadi yang sudah dirangkum ya dari berbagai sumber dirangkum. Nah, seperti itu. Ternyata ada banyak sekali ya yang kita ketahui dari sumber-sumber tertentu, sumber-sumber terpercaya yang sudah dirangkum dari cuplikan tadi. Nah, jadi dari cuplikan itu memang sangat seram sekali ya, karena leak ini dia tuh memang menjadi kepercayaan di Bali bahwa kepercayaan hantu di Bali ya. Jadi leak ini menjadi hantu kepercayaan di Bali yang memang sering muncul di saat-saat tertentu, dan dia itu tidak sering muncul di sembarang waktu ya. Jadi dia itu muncul bila memang dia mencium sesuatu atau mendapatkan umpan dari pancingan-pancingan dari paranormal seperti itu. Jadi siapa tahu ada paranormal yang mungkin ingin sengaja mengundang leak. Nah, itu leak pasti akan datang, karena hanya paranormal atau orang-orang spiritual yang tahu betul bagaimana cara mendatangkan, bagaimana cara menghadirkan, maupun bagaimana cara menghadapi sosok leak tersebut. Jadi bagi kalian yang masih ingin mencari leak, contoh kalian ini kalian awam dan kalian ingin mencari leak ya, kalian ingin bertemu leak, kalau kalian awam itu sangat susah. Nah, tapi kalau kalian sudah mengetahui cara-caranya, kalian sudah menghafal entah doa-doa, atau kalian sudah membuat suatu media yang mungkin bisa mendatangkan leak ke tempat tersebut, kemudian kalian ingin merekamnya, itu bisa. Intinya kalian memang harus benar-benar mempelajari semua tata cara yang kalian sudah pelajari, dan itu memang sudah terbukti ya cara tersebut. Agar apa? Agar leak tersebut mau muncul dan bisa hadir pada saat kalian ingin melihat sosok leak tersebut. Nah, jadi kali ini pembahasan di episode leak kali ini mungkin segini saja. Sampai bertemu di next episode berikutnya. Oke, bagi kalian viewer baru yang ingin mengirimkan cerita-cerita mistis, cerita-cerita pengalaman misteri kalian, baik horor maupun kisah percintaan maupun tentang apapun itu yang kalian ingin berbagi cerita, kalian bisa kirimkan langsung atau kalian bisa komen di bawah. Nanti saya akan arahkan ke email saya seperti itu, dan kalian bisa mengirimkan cerita kalian agar bisa saya bawakan di konten saya ke depan. Oke, saya Mas Satria Blora, pecinta mistis. Mungkin sekian saja episode kali ini. Maafkan saya bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Intinya ingat, kita harus perbanyak ibadah, dan jangan lupa perbanyak juga bagi kalian yang muslim, perbanyak zikir. Dan ingat, dunia ini bukan tempat selamanya kita hidup, dan kehidupan abadi itu hanya ada di akhirat. Sekian saja dari saya Mas Satria Blora, pamit, sampai berjumpa di next episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa ini bermanfaat dan menghibur. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, salam sukses buat kalian.